Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa bertemu, bertatap muka di sini, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang tentu saja hal ini menjadi patut kita syukuri, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Salawat serta salam tersebut mudah-mudahan juga menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir juga di room Zoom ini Bapak Pembina Yayasan kita, Bapak Irodah Kurniawan SSN, yang terhormat juga Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur, serta Direktur Pendidikan Al-Azhar Syifabudi Cibubur, Bapak Tony Yunanto, SPD MM. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti pelatihan dengan lancar, dengan tertib, dan juga di akhir nanti akan ada reward dari Pak Alam, dari kami gitu, insya Allah ya Pak Alam. Dari saya juga ada Pak Gen, insya Allah. Ya, dari Pak Tony juga ada rewardnya. Ada. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, belum Pak Alam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melaksanakan ikrar dan Mars Al-Azhar. Kepada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Silakan Pak Alam. Ya, silakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina, and Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, and Muhammad as my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama, and the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzukni fahma, and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nyanyikan lagu Indonesia Raya.
nyanyikan lagu Mars Al-Azhar. Makasih Om. Serahkan acaranya kepada Pak Tony selaku pemateri pertama. Mohon untuk diikuti dan nanti di hasil dari pertemuan hari ini linknya sudah tersedia. Pak Alam mohon bantu admit jika ada yang baru masuk. Silakan Pak Tony. Mohon maaf ya tadi agak ini. Saya sudah dibagi ke teman-teman. Silakan Pak Tony. Bismillah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Dan juga tak lupa salam hormat ya untuk Pak Pengawas Yayasan Bapak Irwan yang sudah meluangkan waktu untuk review dan supervisi sesi training kita, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi ini ya, terutama di sini teman-teman guru yang sudah Apple Teachers nih ya. Mohon izin ya untuk memberikan training di sini terkait pembuatan mobile applications untuk penunjang pembelajaran. Ini harusnya yang di sini antara Pak Pak Anwar ya, yang notabene beliau adalah pionir SCR ya, atau Bu Betty nih ya, senior di Apple Teachers nih ya. Atau Bu ini ada Bu siapa lagi ya? Yang di EI siapa Pak Ginanjar? Bu Anis sama Bu Anis ya. Sama Bu Evi. Nah, Bu Evi ya. Mohon izin ya Bu Anis, Bu Evi untuk memberikan training. Baik, ya teman-teman, apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya? Waktu kita juga terbatas sampai 11:30 karena hari ini adalah Jumat Berkah ya. Insya Allah nanti tentunya untuk Ikhwan kita akan menuju masjid pukul 11:30, dan tentunya hari ini lebih produktif ke praktek ya, kita akan membuat mobile applications penunjang pelajaran. Sebelum itu saya ada pretest atau quiz ya yang akan saya sampaikan di link chat. Silakan join ya teman-teman. Saya tunggu. Bukan TOEFL nih. Bukan Bu. Bukan TOEFL. Hari ini teknologi. TOEFL nanti ada. Hari ini terkait mobile application Bu. Oke, saya tunggu ya joinnya teman-teman ya.
Oke, yang sudah join bisa raise hand supaya nanti saya bisa start quiznya. Oke, ada 4 yang sudah raise hand. Saya cek dulu participants-nya. Oh, ada 46 ya. Masya Allah. Oke, masih saya tunggu teman-teman. Di sini yang sudah join saya sebutkan ada Bu Safety, Bu Heni, Bu Husnul Khotimah, kemudian Bu Maya, Pak Ridwan, Pak Roni, Pak Irwando, Pak Ahmad Jauharudin ya. Kemudian ada Bu Fani, ada baru masuk ini Pak Alam ya. Yang belum saya sebutkan dari bawah dulu. Ada Pak Zainal Kasep, Bu Daisy, Bu Ade Mary, Bu Nepi, Rusmiati, Bu Nur, Bu Rita, Pak Irfan, Bu Eliza, Pak Guru Wajar. Siapa yang Guru Wajar ya? Itu Pak Andik Sasmita, Pak. Nama YouTube-nya dia Guru Wajar, nama online. Oh, kenapa nggak Guru Bahagia, Pak? Karena menurut dia jadi guru sewajarnya aja. Siap. Kalau Pak Aris Guru Jumat Berkah, Pak Aris. Siap, oke. Ada Pak Angga Barbel, ada Pak Saiful Arif, ya Bu Nur Laila, Bu Nur Asri, baru bergabung, Bu Cindy, Tahta, Pak Arinu, oke, 60 peserta. Ada berapa peserta Pak di sini total? Total 78 dengan saya 78. dan Pak Toni. Oh, baik. 75 Bu Mia TK, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mulai. Bu Laras sudah masuk, Pak Imam sudah masuk. Pak Budi belum masuk, Pak. Pak Budi. Oke, siap. Bu Arifah, Bu Nurmalia, Bu Gina, Bu Ayu, Pak Muhammad Aroisi, Bu Adita, Prasasti, Pak Munandar, ya. Ini Pak atau Bu ya, Bu Ivan Yuni Santiko. Oh, Pak Ivan ya. Ada Yuni ya soalnya. Pasti lahirnya bulan. Oh, Bu Ivan siap. Bu Ivan Yuni Santiko. Pasti lahirnya bulan September ya, Bu ya. Pak Ivan, Pak Ivan itu laki-laki, Pak. Oke. Ada 63 orang, Pak Gin. Bagaimana yang lain? Orangnya, Pak. Oke, bagaimana yang lain? Silakan yang lain bisa menyusul, Pak. Oke, bagaimana? Kalau tidak ada lagi, saya start quiz-nya. Oke, stop. Di start ya, Pak ya? Oke, saya start. Bismillah. Silakan dikerjakan. Bu Elvi Nursari nggak bisa join karena apa, Bu? Kurang tahu Pak, udah saya klik join game berkali-kali tapi nggak mau masuk aja. Computer program used to make an app without coding is called. Itu kalau absen bisa ngisi sekarang, bisa masuk nggak? Bisa. Oke, siap. Saya coba pakai komputer deh, pakai laptop. Pak Irfani, I have green screen-nya jangan di checklist, itu mukanya jadi green screen hilang itu. Jadi kayak Invisible Man. Ini hasilnya ya Pak Toni? Iya, betul. Computational.
This type of database, choose 3. Choose 2 functions of database. Which type of pic below is able to animate? Okay, good. Oh iya, animate. Silakan yang baru join isi absen terlebih dahulu, baru mengisi quizzes. Yang nggak bisa login ke quizzes, japri WhatsApp ke saya, nanti saya bantu. Some programming language below are used as back-end for choose 3. Ini baru aja kita kemarin di Kemang. Tapi bukan presentasi khusus, itu malah lagi game. I already choose three items, but unfortunately the screen stopped, so I cannot continue to go. I cannot continue with the next questions. What happened to me, sir? Same with me, Mr. Imam. Oh, pity on us. What's going on, Mr. Tony Yunanto? I cannot continue the game. I can only answer one question. Okay, no problem. I cannot go on with the rest. Oke, posisi teratas di sini sudah ada Pak Irfan, ya, yang lain masih menyusul menyelesaikan. Yang kedua ada Bu Nuryanti. Bu Nuryanti ada ya. Posisi ketiga untuk sementara di sini ada Bu Evi Yulia, sambil yang lain menyelesaikan. Oh, Bu Nuryanti digeser sama Bu Irma Rahmanti. Baik, kelihatannya di layarnya teman-teman ya. Ini ada positioningnya. Ada beberapa yang belum selesai. Okay, some of the participants haven't finished the quizzes, so I need to wait for several moments. Sebentar ya. Masih ada Bu Fani masih mengerjakan. Baik. Pak Ivan masih mengerjakan. Pak Ivan Yuni. Ya. Bu Safety, Bu Tripalupi, Pak Angga Barbong masih mengerjakan. Bu Nur Laila. Oke. Pak Heru Dewangga. Oh, Bu Heru, maaf ya. Itu Bu Heru ya? Bukan Pak Heru ya? Bapak, Pak, itu Bapak. Oh, Pak Heru. Baik. Alul Hadis dari Bogor. Masya Allah. Tapi kalau yang jelas Bu Eko ya, bukan Pak Eko ya? Kalau itu Bu Eko, panggilannya Bu Eko. Masya Allah. Kemudian ada Pak Roni Nugraha ya, masih mengerjakan. Bu Ayu, Bu Raya, Pak Fajri ya, sepertinya masih awal ya, masih awal mengerjakan. Baik, Pak Imam, what happened to you, sir, Mr. Imam? So seems like you stopped in the beginning. Pak Sugi. Got stuck. I think I need to start from the beginning. I see. Okay, so like technical difficulty for you, right? Right. Okay. No problem, sir. Yeah.
Di posisi 1, 2, 3 ya. Insya Allah nanti saya akan berikan reward. Jadi teman-teman, Pak Gin juga insya Allah sudah menyiapkan reward ya untuk teman-teman. Ya, jadi dari saya rewardnya adalah yang pertama dari hasil 3 besar pretest ini, quizzes ini. Yang kedua adalah reward 3 aplikasi terbaik nanti yang dibuat. Dan reward berikutnya adalah 3 peserta teraktif dalam diskusi atau tanya jawab. Oke ya. Okay, with the score 9,350, it belongs to Miss Irma Rahmanti. Yes, give applause to Miss Irma. Okay, and then the second place goes to Mr. Irfan. Mr. Irfan, monitor ada hadir? Yes, Okay. I am right here, sir. Yang minta Okay. rewardnya boleh kawin lagi katanya di chat. Masya Allah. Next, the third place goes to Miss Nuryanti Seftianti ya. Jadi Ibu Irma, Pak Irfan, dan Miss Nuryanti nanti hadiahnya bisa diambil ke ruangan saya ya. Oke, Pak Gin, ini sudah ya kita anggap selesai ya Pak Gin ya. Oke ya. Sepertinya posisinya memang sudah valid di sini, ada angkanya seperti itu. Oke, kita beralih ke slide presentasi saya teman-teman ya. Mohon izin. Jadi ini intermezzonya dulu. Apa sih yang akan kita buat hari ini teman-teman ya? Nah, sedikit presentasi saja. Mungkin nanti langsung kita praktek ya. Karena tanpa awalan nanti akan sulit buat kita untuk memproyeksikan apa sih yang akan kita buat hari ini seperti itu ya. Izin untuk menampilkan dulu presentasinya. Pak Gin, tampilan layar saya patah-patah nggak? Patah, Pak. Oke, mudah-mudahan presentasinya segera muncul. Yap, ya. Mobile apps without coding, ya. Untuk awalannya, intermezzonya ya, kita tahu bahwasanya, ya coba bayangkan teman-teman, kita harus memahami sekian banyak bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan, ya, yang lagi vibing dengan user interface sekarang seperti itu ya, mulai dari kegiatan PBM di sekolah, kantor, ya untuk urusan administrasi maupun bisnis online. Ya. Dan juga coding ini memang ya sebenarnya apa ya, butuh waktu seperti itu ya, tidak bisa instan, melelahkan juga bisa dibilang ya. Misalnya dalam penggunaan Notepad saja ya atau Sublime Text memerlukan ratusan baris untuk membuat aplikasi atau game yang sederhana seperti itu ya. Kemudian untuk membuat hal-hal lainnya pun seperti itu ya. Misalnya kita tahu teman-teman ya, untuk membuat aplikasi lainnya yang kita punya sekarang misalnya ada Shopee, Tokopedia, bahkan Alfamart ya, ada aplikasi AlphaGift kalau tidak salah, dan Indomaret ada Poinku. Nah itu menggunakan beberapa ya. Yang utama yang sering digunakan adalah React Native, Python, Kotlin ya, Flutter ya. Java ini dari dulu sudah banyak penggunaannya, tapi sekarang mulai beralih ke React Native seperti itu. Nah, belum lagi teman-teman harus jago desain grafis ya, perlu waktu yang sangat panjang ya untuk menguasai itu semua. Ya, pun ketika menguasai belum tentu secara application ya, penerapan itu langsung bisa. Karena ketika kita bisa pemrograman secara teori, belum tentu bisa secara application seperti itu. Nah, ini solusi kita yang akan kita kerjakan hari ini dengan menggunakan Glide Apps ya. Hanya drag and drop saja. Atau kita sebut juga low code, teman-teman ya. Nanti kita bisa insert di dalamnya beberapa fitur ya. Seperti tadi dijelaskan ada PNG ya. PNG itu singkatnya apa teman-teman? Portable Network. G-nya apa? Grafik ya? Yeah, graphic. Very good. What about JPEG or GPEG? GPEG stands for Join Grafik. P-nya apa? Join Photographic Expert. G-nya itu bukan grafik tapi group. Iya, betul sekali. What about GIF? Kalau GIF stands for, ada yang tahu GIF?
kita sering menggunakan gambar GIF untuk apa teman-teman? Menampilkan animasi ya. Gambar bergerak. Gambar bergerak gitu ya. Graphic interchange format seperti itu ya. Dan juga BMP atau bitmap ya. Jadi ini nanti cukup login dengan Gmail teman-teman ya. Apalagi sih yang kita butuhkan? Satu lagi yaitu spreadsheet untuk database ya. Spreadsheet ini bentuk online dari Microsoft Excel. Jika teman-teman sangat terbiasa dengan Microsoft Excel, kita tidak akan memformulasikan semua rumus sampai ke HLOOKUP, VLOOKUP, SUMIF, sampai ke input range, tidak. Kita hanya menggunakan input biasa ya, hanya dengan first row, second row, nanti bisa muncul aplikasi seperti ini teman-teman ya. Kalau kita pikir-pikir kita mau buat aplikasi dari Excel, dari spreadsheet, itu kan formatnya pasti kan berantakan ya, banyak kan tekstual seperti itu ya. Nah ini nanti bisa kita sesuaikan user interface-nya menjadi aplikasi ya. Dan aplikasi yang akan kita buat hari ini ya adalah aplikasi pembelajaran. Baik ya teman-teman ya. Sekali 3 uang saya akan kirimkan link ya aplikasi yang teman-teman bisa coba buka di link bit.ly English School. Kalau tidak bisa langsung diklik, di copy paste saja teman-teman ya. Atau saya pakai HTTP belakangnya biar bisa langsung diklik. https://bit.ly English School. Nah, oke, silakan diklik ya teman-teman ya di kolom chat ya. Di kolom chat silakan diklik. Silakan diklik. Boleh dilihat-lihat, di scroll. Itulah aplikasi yang akan kita buat hari ini teman-teman ya. Saya sambil selesaikan presentasi, teman-teman bisa sambil mendengar. Banyak lagi sebenarnya aplikasi yang bisa kita buat secara instan ya, dengan tampilan yang layak ya. Bisa juga teman-teman jual nantinya. Bisa juga teman-teman upayakan ya untuk misalnya kursus online, bisnis online, ya restoran, atau mungkin untuk travel vlog, ya podcast, movies collection dan sebagainya, banyak lagi. Untuk inventory, ya, untuk database misalnya di school applications dan sebagainya. Jika sempat waktunya nanti teman-teman, kita akan beranjak pembuatan game dengan menggunakan app Geyser. Kita tahu bahwasanya untuk pembuatan game hari ini kita pakai Unity. Unity itu ada 2, 2D dan 3D, dan itu memerlukan algoritma yang cukup kompleks ya, baik itu secara coding maupun secara drag and drop interface seperti itu ya. Nah, oke. Kita langsung saja akan buka contoh aplikasinya teman-teman ya. Jadi kita akan coba buka kolom chat ya. Atau saya langsung aja deh. Aplikasinya itu ada di sini teman-teman ya. Nah, ini saya masuk langsung ke dashboard guide saya. Oke, sebentar. Saya close dulu deh quiznya biar nggak berat. Quiznya sih. Do we need to open the create account for this? Kalau ada tulisannya, if there's a notifications that you are supposed to add it into the main screen, please click yes. Kalau ada notifikasi tambahkan ke layar utama, pilih ya. Maka aplikasi tersebut akan diinstal secara otomatis. This only a little box, blue box below. Make your own app with Glide. Yeah, we will make it eventually after this ya. Install dulu saja Bu ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Aplikasinya namanya aplikasi yang saya buat melalui Glide ya. Namanya English School ya. Ini adalah contoh aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang saya buat ya. Secara tampilan seperti ini ya. Nanti kita akan buat from scratch. Ya, ini ada welcoming page-nya dulu. Ya, kemudian di sampingnya ada grammar section. Ini nanti teman-teman akan buat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. For example, if you teach science, so you will make either biology, physics, or maybe chemistry. Yeah, if you're a social teacher, you can specify your subject, either maybe history and so. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita bisa insert not only image from PNG to JPEG, but also we can embed YouTube link. Oke, saya akan share screen ulang dengan include sound ya, karena tadi share screen-nya belum include sound sebentar.
We'll click share sound. So I can click. Teman-teman ya, ini kita bisa embed video dari YouTube ataupun dari Google Drive kita. Ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me with Mr. Tony. And then today's topic is about adjective and preposition. Look at this example to see how adjectives are used with preposition. The first one is, I'm interested in the idea. Number 2, my jacket is similar to yours. Number 3, she's brilliant at math. Atau kita bisa Number 4, buat podcast, teman-teman ya. Saya dengar banyak guru-guru membuat podcast ya dengan misalnya audio segala macam ya. Kita bisa membuat podcast ini ya dengan insert audio. Kalau di sini podcastnya lebih ke listening section di dalam English ya. Hi Gary, what are you good at? Hi, I think I'm good at drawing. What about you? I'm good at playing football. Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita bisa membuat exercise ini terintegrasi dengan Google Form ya. Semisal saya di sini masukkan Google Form ya, in which later the participants will click this button to exercise. Ketika kita klik ini, maka kita akan mengerjakan soal di dalam Google Form ya. Kemudian nilainya bisa kita integrasikan di sini. Jadi nilainya akan muncul di sini secara otomatis. Jadi misalnya teman-teman, for example, you assign your students to do the exercise through Google Form, provide the link, the students will click the link, and then automatically later the scores will prevail or will emerge here. Ya, jadi akan muncul di sini seperti itu. Dan di sini saya tambahkan fitur misalnya pembelajaran bahasa Inggris via movies. Ya, di sini ada berbagai movie yang watchable. Ya, contohnya kita klik salah satunya, misalnya ini. Ini bisa kita linkkan dengan Google Drive kita. Dan kita bisa meminta murid untuk memberikan rating. Ya. Nantinya kita akan sesuaikan itu semua di dalam fitur-fitur ini. Ya. Tapi tentunya teman-teman, saya akan meng-guide teman-teman sekalian, kita akan sharing bersama from scratch, ya, dari awal. Ya. Oke, jadi yang pertama-tama, mungkin Pak Gin bisa bantu untuk making sure ya, teman-teman bisa membuka Google Drive-nya dulu, ya. Buka Google Drive. Pak, ya. Bisa, Pak. Teman-teman silakan membuka Google Drive-nya masing-masing ya. Ya, buka Google Drive-nya masing-masing. Kenapa pakai Mac bisa, Pak? MacBook. Bisa. Pakai MacBook bisa, pakai laptop biasa bisa, ya. Yang pakai MacBook, Pak siapa? Pak Oji. Bisa. Yang pakai MacBook bisa Pak Oji ke Chrome atau ke Safari, terus aja Google Drive-nya. Habis itu masuk ke Drive-nya. Ya, buka Google Drive, teman-teman, kemudian klik yang ada titik-titik 9 ini ya. Nanti yang pertama-tama kita buka adalah Google Spreadsheet. Ya, sebentar, sedang loading. Jadi dari ini, ya, dari titik-titik 9 ini nanti kita akan buka Google Spreadsheet, ya. Yang dimana di sini nanti Google Spreadsheet-nya akan kita isi, akan kita sesuaikan. Oke? Ya, jadi sebentar nih sedang loading. Sir, if we use handphone, can we make it on the spreadsheet, or should we download application first for the spreadsheet? So I suggest you to use laptop because Glide cannot be open for editing by using smartphone. Karena Glide itu nanti akan kita edit melalui laptop, ya. Jadi bisa silakan zoom-nya pakai handphone nggak apa-apa, tapi prakteknya pakai itu ya, laptop. Okay, thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you. Next, Surita. Kalian ini ya, teman-teman coba scroll ke bawah, pilih spreadsheet, ya. Pilih yang ini teman-teman, sheet, ya. Ini bacanya sheet, ya, sheet, ya, spreadsheet, ya, bukan yang lain. Paham ya Pak Gin ya? Paham. Kalau saya jadi itu kan, udah nyebut.
Oke, jika sudah dibuka, jika sudah dibuka spreadsheet-nya ini, nanti kita akan masukkan baris dan kolom, teman-teman, ya. Jadi begini, di sini teman-teman bisa siapkan beberapa sheets, ya. Mulai dari misalnya welcome, lalu sampainya materinya terserah ya. Kalau di saya karena bahasa Inggris, ya, saya buat kontennya secara personal, grammar, speaking, exercise. Satu lagi, learn via movies. Nggak harus banyak-banyak lengkap, ya. Minimal ada welcome sama materi pertama, ya. Terserah penamaan dari teman-teman, ya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, welcome sampainya itu ada misalnya nahwu shorof, nggak apa-apa, ya. Kalau dalam physics atau biology, welcome, lalu sampingnya itu adalah misalnya science material atau science saja atau physics nggak apa-apa, ya. Yang paling penting teman-teman, saya akan jelaskan sedikit ya. Row pertama itu harus diisi karena dia akan mengindikasikan pemilihan source atau datanya, ya. Pak Gin, tolong dimonitor chat. Kalau saya kecepatan nanti diinfokan ya Pak Gin, ya. Dipelankan sedikit, Pak. Siap. Ini teman-teman, begini saja, teman-teman yang sudah buka spreadsheet, siapa? Coba raise hand. Yang sudah sampai spreadsheet, yang oke, 6 participants, 8 participants, 10 participants, 12, 13, 14, 15, ada nambah lagi? Pokoknya sudah sampai buka spreadsheet seperti ini. Silakan raise hand. 18, oke. Menggunakan iPad gimana, nih? Bisa. iPad bisa nggak Pak Gin? Ini kita lebih ke penyesuaian Glide App-nya. Kalau spreadsheet pasti bisa dibuka di iPad. Bisa. Yang pakai iPad siapa tadi? Ya, saya pakai iPad juga belum ketemu itu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Yang penting jarinya itu nggak gede kan, karena si spreadsheet-nya kan nanti kecil-kecil kan, maksudnya biar bisa ngedit gitu. Kalau jempol semua, Pak Imam agak susah ya. Ganti laptop dulu ya. Ya, usahakan bisa apa namanya, bisa ngedit di spreadsheet-nya gitu. Tuh, bener nggak sih spreadsheet? Spreadsheet. Baru, oke. Buat spreadsheet baru, dikasih judul sesuai dengan nanti mau buat aplikasi apa. Kalau Mr. Tony kan Englishku. Kalau misalkan Pak Imamku, what? I think it cannot be used because there's lots of options that different from the laptop and the iPad. Different tampilannya kan? No. Yes. Also options for formula or anything like that is so different. Ya pasti beda. Kan tadi yang terpenting bisa menyesuaikan kalau misalkan pakai iPad. Karena kemarin waktu course dengan anak-anak SD, itu ada yang pakai iPad karena mereka sudah paham penyesuaian antara tampilan spreadsheet and glides di laptop dan di iPad, jadi bisa menyesuaikan gitu, Miss Rita, seperti itu. Oke, thank you. Anything else? Ya, ada 21 participants masih ditunggu ya, biar kita sama-sama nanti membuat, karena goalnya teman-teman hari ini adalah teman-teman membuat ya. Nanti membuat, kita nanti tentukan ya Pak Gin untuk pengumpulannya tanggal berapa atau kapan seperti itu ya, atau jam berapa seperti itu. Baik, secara simulatif saya akan bisa perlihatkan secara HP ya. Ini hasil aplikasi yang sudah diinstal. Sebentar, saya izin untuk join Zoom via handphone juga sebentar ya. Linknya itu tadi di Oke, berapa orang yang sudah sampai? 21. Teman-teman ya. 22. (26) partisipan.
Pak Gin bisa ini nggak? Chat saya link Zoom ini Pak Gin. Biar saya bisa buka lewat HP untuk menunjukkan simulasi itu. Well, siap. Oke. Wait a minute. Pak Tony. Ya sudah Pak, silakan. Siap. Oke, join Zoom meeting. Zoom. Oke, waiting room. Yap, Pak Gin di situ ada akun satu lagi namanya Mr. Tony. Tolong dijadiin co-host untuk bisa sharing. Sudah Pak, silakan. Oke. Ya, izin ya teman-teman untuk sharing screen. Bismillah. Jadi ini kan yang ada tulisannya Englishku itu, ya, itu adalah aplikasi yang dibuat tadi di Glide Apps, ya. Kemudian diinstal di layar utama, ya. Ketika kita klik seperti ini, dia akan muncul logonya. Ya, logo ini bisa diganti nanti dengan gambar apapun, ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti itu di handphone, ya. Nah, ini ada gambar-gambar seperti ini. Ini dari mana? Nah, gambar-gambar ini adalah link, ya, link yang saya copy paste dari penyimpanan Google Drive, ya. Jadi begini, ada dua opsi yang ditawarkan oleh Glide Apps. Yang pertama adalah textual, yang kedua adalah graphical, ya. Yang saya pilih adalah graphical. Saya membuat ini dari Canva terlebih dahulu, ya. Kemudian saya masukkan ke dalam Google Drive, kemudian saya copy paste linknya seperti itu, ya. Lalu jadilah seperti ini. Kalau kita pilih yang textual, kita nanti bisa pilih fiturnya teks, ya. Jadi ketika teman-teman ini sudah sampai Google Spreadsheet, nanti saya akan guide untuk lebih lanjut, ya. Ini bentuk untuk grammarnya seperti itu, ya. Ini dia nanti Glide Apps akan menyuguhkan bentuknya itu apakah details, card, swipe, ada list, ada tiles. Kalau ini tiles, ya tiles ini kayak semacam bentuk-bentuk keramik seperti itu, ya. Ketika kita klik salah satunya, ya dia akan muncul detailingnya. Ini tidak memerlukan rumus apa-apa di dalam spreadsheet, ya. Ini hanya mengandalkan input saja, input teks, input link di dalam Google Spreadsheet. Sangat-sangat mudah. Ya, dan UI atau user interface seperti ini adalah standar React Native. Ya, React Native itu banyak aplikasi yang menggunakan ini, dan ini bisa dibuat dalam 5 menit. Ya, ketika seorang programmer membuat mobile app seperti ini bisa berbulan-bulan. Tapi dengan Glide Apps hanya 5 menit, seperti itu, ya. Oke, jadi ini bisa di-play. Seperti tadi saya coba teman-teman, ya. Oke, jadi teman-teman saya yakin sudah banyak videonya, ya, yang disimpan di Google Drive ataupun YouTube. Itu bisa langsung di-embed di sini, ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, berapa orang Pak Gin yang sudah selesai dengan spreadsheet-nya? Sudah sampai spreadsheet? 26. Apa lebih teman-teman? Sudah semua? Baik. Ya, kita berat 27, baik, ya. Ya, kita tunggu sampai 30 paling nggak Pak Gin, ya. Baru kita lanjutkan, ya. Nah, ini Google Form yang tadi saya include, ya. Jadi nanti ketika kita kerjakan selesai akan muncul di sini. Oke, silakan teman-teman, sudah semua buka spreadsheet dari Google Drive-nya sudah? Sudah, Pak. Oke, teman-teman, ya. Kalau sudah kita akan sudah semua Pak Tony, jadi bisa dilanjut. Siap. Ya, teman-teman, izin untuk melanjutkan, ya. Bismillah. Ya, jika sudah, teman-teman isi, ya,
row pertama dengan kata kuncinya. Apa yang akan teman-teman masukkan di dalam page welcome? Page welcome itu nanti di dalam Glide Apps mengacu kepada ini nih, page welcome nih. Kalau di page welcome ini saya tampilkan misalnya welcome logo, lalu bawahnya yang lain-lain. Ya, kalau teman-teman hanya ingin misalnya page welcome-nya ini tulisan welcome, ya bisa ketik saja di sini. Ya, bisa diketik langsung. Ya, bisa diketik langsung misalnya welcome to my app. Ya, welcome to Mr. Ivan's app. Welcome to Miss Usus app. Ya, welcome to Mr. Kin's app. Seperti itu ya. Nah, sampingnya boleh tulisan caption atau apa. Ya, paling nggak gini teman-teman. First, second row, silakan diisi apa yang mau ditampilkan. Kalau teman-teman ingin menampilkan gambar atau video yang disimpan, ya bisa akses penyimpanannya tersebut. Contoh ya, ini sambil diperhatikan teman-teman ya. Ini tadi kan gambar pertama saya, teman-teman, welcome to English School. Jika saya ingin menampilkan ini, saya akan klik kanan. Ya, tadi tuh ada birunya, aku lihat. Ya. Saya akan copy link. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ya. Siap. Pelan Pak Tony, pelan. All of Ya. Are we the Google or internet, or you have to put it on a drive first? Driver. If you want to store the file, and then later we can copy paste the link. Please take it to Google Drive. Ya, bisa dimasukkan ke dalam Google Drive. Kalau ingin memunculkan file, kalau ingin memunculkan video nanti bisa langsung akses YouTube. Ya. No, I mean kalau misalkan kita ambil dari tempat lain langsung masuk ke Google Spreadsheet-nya bisa kah? Kalau bentuknya secara online, link online bisa. Ya. Oke. Kalau upload foto, upload video di spreadsheet ini tidak perlu, dia akan berat seperti itu. Maka dari itu jika ingin misalnya foto, upload saja di Google Drive. Ya, jika ingin video bisa di Google Drive atau YouTube. Nanti kita ambil linknya saja. Kita cukup copy paste. Nah. Thank you. Yes, you're welcome. Nah, ini teman-teman yang menarik dari Glide, kita bisa masukkan API WhatsApp. Ya, jadi begini. Tadi di aplikasi saya ini ada tombol petir. Kelihatan ya tombol petir ya? Ya, tombol petir ini kalau kita klik seperti ini teman-teman, dia langsung nyambung ke API WhatsApp. Yang artinya si user dari aplikasi itu dia siap menghubungi si pembuat aplikasi yaitu saya seperti itu via WhatsApp ataupun bisa masuk ke API Telegram. Nah, ini ada tulisannya ya. Chat dengan nomor saya seperti itu ya. Open WhatsApp pilihannya seperti itu ya. Baik itu nanti ketika diklik secara mobile pun seperti itu ya. Bisa juga kita masukkan Instagram link ya sebagai profil kita di sini dengan menggunakan nanti form button seperti itu. Ya, tapi paling tidak teman-teman sudah masuk ke sini dulu. Nanti baru kita guiding ke Glide Apps-nya. Oke? Yang sudah mengisi nanti raise hands ya. Bagian tolong dimonitor ya. lima partisipan. Ya. Oke, karena waktu kita sampai hanya setengah 12 saja. Pagin itu gimana Pagin? Yes. Itu gimana? Berawal dari apa ini teh? Spreadsheet-nya. Saya baru berawal dari cinta. Ini Pak, berawal dari cinta. Berawal dari akun Gmail biasa, akun Google biasa, Pak. Kan akun Google ada titik 9 ini Pak ya, biasanya ya. Oke. Kalau kita klik, ini kita scroll ke bawah Pak, itu nanti ada sheets ya, atau spreadsheet. Di sini kita klik Pak. Iya. Nanti muncul spreadsheet, spreadsheet ya Pak. Di rename, dikasih nama atasnya nih Pak. Namanya adalah aplikasi Bapak. Ya Pak ya. Selanjutnya? Selanjutnya, oh itu sudah bagus. Selanjutnya isi row pertama Pak, baris pertama Pak. Baris pertama ini maksudnya adalah apa yang akan ditampilkan nanti di halaman awal aplikasi. Gitu. Ya. Yang kedua bawahnya
ini bisa diisi dengan teks. Teks misalnya Bapak ketik welcome to my applications atau selamat datang di aplikasi saya boleh. Atau Bapak kalau mau menampilkan gambar, saya sarankan Bapak upload dulu di dalam Google Drive. Seperti ini Pak. Google Drive, ya. ya. Atau video boleh di-upload ke Google Drive, tapi saya sarankan gambar dulu saja. Lalu nanti Bapak klik kanan atau long klik, ya ambil linknya, get linknya Pak. Seperti itu, ambil linknya, nanti linknya di copy paste ke baris kedua Pak. Ya, di baris kedua. Iya Pak. Iya. Gitu ya. Oke. Sip, Pak Fajri, udah oke? Oke, sip, lanjut. Oke. Siap. Jadi ini juga bisa dipakai aplikasinya untuk semua hal ya, Pak Tony. Tidak hanya pembelajaran ya, tapi fokus kita di pembelajaran. Kalau yang jualan juga bisa modifikasi nanti. Nanti bisa eksplor sendiri. Tisu bisa. Oke. Ya, teman-teman ya, paling tidak ini dulu deh. Sudah ya? Sudah belum? Paling tidak halaman awal dulu. Nanti untuk halaman berikutnya nanti bisa nanti. Ya, supaya kita ya gimana? Pak Tony, mohon maaf, saya kan pakai iPad. Ya. Jadi tadi saya belum menemukan yang titik 4 tadi itu di iPad gimana? Kalau pakai iPad, kalau pakai iPad, Bu Nepi klik aja langsung Google Drive. Habis itu langsung buka Drive. Buka Drive. Screen. Terus buka screen. Ini Pak, pakai Apple Pak, coba Pak. Oke. Buka Drive-nya aja langsung, Bu Nepi, kalau misalkan pakai apa? Iya, udah buka Drive. Oke, sebentar ya. Ini kan buka Drive beneran. Ini kan. Terus ini klik baru. Ini kan ada Google Spreadsheet. Klik aja di sini Google Spreadsheet-nya. Pakai iPad itu nggak muncul Pak. Iya. Berarti masuk ke Google Drive. Kalau gitu, sorry. Kalau pakai iPad ini udah berhasil. Mungkin begini Bu Nenek. Langsung ke Google Spreadsheet aja. Google Sheet katanya Pak, Google Sheet. Ya, sami Google Sheet Spreadsheet. Download. Tapi ngelik. Nah, ini kan ada file name. Oh, langsung klik itu ya. Email. Bukan. Kalau pakai iPad, download saja aplikasi Google Sheet. Google Sheet. Ya. Di Ibu bisa. Bu Dewi izin bertanya. Google Sheet udah. Oke. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana? Saya Bu Dewi dari SMP izin bertanya. Siap. Pak, kalau udah bikin di spreadsheet, di drive kita, kemudian digimanain Pak? Ketika Ibu sudah bikin spreadsheet, kemudian dengan nama aplikasi Ibu, terserah apa ya. Oke, kemudian first row atau baris pertama, silahkan diisi apa yang mau ditampilkan. Karena saya di aplikasi halaman pertama itu ingin menampilkan logo, lalu intermezzo sampai ke WA, saya tulis seperti ini. Tapi tidak usah sama seperti saya. Paling tidak Ibu isi apa yang mau ditampilkan. Kalau menampilkan tulisan welcome to my application, ketik aja di sini. Welcome to my application seperti itu ya. Tapi kalau mau menampilkan gambar, tadi flashback lagi ke Pak siapa tadi yang bertanya. Bentar, ini ada anak kecil nangis, tolong di mute mic-nya ya, yang anaknya nangis, tolong di mute dulu. Oke. Itu, aduh. Chat anak satu. Ya. Kalau ingin menampilkan gambar tadi ya Bu ya, seperti yang saya jelaskan, kita copy linknya. Ya, ini linknya di copy. Ya, di copy, kemudian di paste di dalam tadi. Di dalam apa namanya? Di dalam spreadsheet-nya. Ya, di baris kedua. Ya. Oke. Ini teman-teman kalau sudah karena waktunya sampai 11:30 saja, saya izin untuk lanjut ya. Kita akan lanjut ke pembuatan akun GlideX ya. Jadi gini teman-teman.
Alah, salah pencet. Ketik glideapps.com. Kelihatan ya di sini teman-teman URL-nya ya. Ya, monitor teman-teman. Glide Iya, Apps. Pak. Glide Silakan App. diketik Ya. glideapps.com atau di Google ketik aja Glide Apps, nanti muncul di pertama, diklik aja Pak Bu. Ya. Glide Sudah? app. Glide .com. app. .com. Oke ya, sip ya. Mantap. Oke. Sebentar, Pak Tony. Di mute, unmute dulu Pak Tony. Oke, silakan Pak Tony, di unmute. Oke, silakan lanjut Pak Tony. Ya, saya ingin teman-teman raise hands yang sudah sampai Glide Apps, yang sudah akses Glide Apps. Oh, banyak juga, lumayan. Iya, saya ingin pastikan teman-teman sudah siap. Lalu login, pilih login dengan Google account. Ya, login, klik ini. Lalu nanti pilih login with Google. Oke? Kalau saya sih udah gabung dengan menggunakan akun Google, maka nanti ketika saya klik login, dia secara otomatis membuka dashboard. Iya, ini dashboardnya teman-teman. Ya, teman-teman klik login, lalu pilih tadi login with Google. Ya. Ya, lagi-lagi saya akan mengecek sudah sampai dashboard apps. Siapa? Raise hands. Oke, banyak yang sudah raise hand, 28 peserta. Ya, good, bagus. Ya, sebentar ya Pak Gini, nunggu ini kebuka dulu. Oke. Sepertinya Canva saya hapus dulu deh. Sepertinya berat Canva. Oke, Canva sudah dihapus. Ini sedang menunggu loading. Iya. Baik teman-teman ya. Ini tentunya kita akan mengawali dengan new app ya. Teman-teman klik new app. Ya, lalu buat nama aplikasi yang teman-teman inginkan. Tadi aplikasi saya namanya English School kan. Ya, saya bedakan sedikit saja ada spasinya. English spasiku seperti itu. Pastikan teman-teman di sini pilih atau klik phone karena nanti aplikasinya akan dibuka secara mobile, secara smartphone. Ya. Jika nanti kemudian hari teman-teman ingin membuat aplikasi untuk tablet ataupun desktop, bisa diklik. Ketika teman-teman nanti setelah forum ini membuat aplikasi versi desktop, itu sama saja membuat website secara gratis, ada database-nya. Ya, bisa menampilkan ini itu. Tapi nanti itu ya, kita fokus ke sini dulu. Yang sudah sampai sini, di create new app, raise hands. Oke, good. Saya lanjut ya. Klik continue. Klik continue. Oke, silakan teman-teman continue. Ya, klik continue dulu. Lalu select a source. Select a source maksudnya adalah kita diminta untuk memilih database mana yang akan kita pakai. Ya, Glide Apps menyediakan banyak dari mulai Google Sheets, dari Glide Tables, ada Workday, CSV, MySQL juga ada, ya GraphQL juga ada, ya. Kemudian banyak lagi kalau kita scroll ke bawah ini ya. Tapi teman-teman, kita fokus ke Google Sheets karena kita tadi pakai Google Sheets ya. Ini dia banyak sekali ya. Sampai ke Oracle juga ada. Kita klik Google Sheets, sudah. Sampai sini saya pastikan dulu raise hands. Raise hands sampai sini. Raise hands please. Okay, very good. I will continue. Klik continue teman-teman ya. Please klik continue.
Okay. Sign with Google. Oh, I have signed with Google. Saya ulang kembali tadi. English to continue. Google Sheets. Continue. Oke. Saya langsung masuk ke app-nya saja. Teman-teman nanti pilih source spreadsheet yang teman-teman sudah namai. Ya, nanti kan ada pilihannya. Ya, spreadsheet mana yang dipakai seperti itu. Ya. Oke, saya ingin masuk langsung ke ininya saja. Nanti ketika sudah pilih source spreadsheet yang teman-teman tadi namai, nanti akan masuk langsung ke dashboard. Ya. Nah, dashboard aplikasinya nanti tentunya kan di di kanan kirinya ini kan akan bervariasi. Ya, teman-teman bisa close dulu semuanya. Saya akan recreate, membuat ulang dari awal ya. Saya akan hapus ini semua dulu. Saya hapus, semuanya saya hapus. Oke, ya. Teman-teman, sampai dashboard ini, raise your hands. Siapa yang sudah sampai dashboard tampilan ini? Oke, very good. Pastikan semuanya teman-teman di sebelah kiri tadi hapus X, sehingga blank seperti ini. Yang nantinya kita akan recreate dengan menggunakan fitur plus. Kita akan step by step insert image, insert text, dan sebagainya seperti itu. Sampai insert video. Pertama-tama, saya akan insert image saya. Kenapa? Karena tadi di dalam spreadsheet saya mencantumkan logo. Ya, logo bawahnya itu adalah link image logo saya. Seperti itu. Ya, maka dari itu saya akan klik di sini plus tadi ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi teman-teman. Klik plus di sini setelah kita close semuanya. Klik plus. Yang sudah klik plus, raise hands. Sampai tampilan seperti ini. Raise hands. Oke. 33, 32. Oke, very good. Saya akan masukkan image. Ya. Karena tadi saya memasukkan link image. Nah, dia langsung nge-link image logo. Ya. Kalau belum klik, pastikan teman-teman source-nya di sini adalah source yang benar. Ya. Di sini logo di awal betul karena source-nya adalah logo. Ya. Kalau di sini source-nya mengacu kepada yang lain bisa disesuaikan, ya. Nah, karena di sini saya ingin menampilkan logo, saya klik logo. Bagaimana dengan teman-teman yang ingin menampilkan teks, ya? Teman-teman bisa klik plus di sini. Bisa pilih teksnya, ada action text, teks biasa. Ada hint itu teksnya dia ada sedikit hiasannya, bordernya. Ada rich text, teks panjang, ya, bisa di include image. Ada teks lainnya seperti itu. Nah, kita coba klik di sini, ya, rich text misalnya. Di bawah di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini, kita akan ubah di kanan, yaitu custom. Ya, custom. Bisa teman-teman tulis di sini, welcome to my application. Nah, seperti ini. Ya. Atau kalau teman-teman sudah berisikan teks di sininya, tinggal dipilih saja teman-teman. Contoh gini deh, saya akan tambahkan satu lagi kolom. Ya, kolom tambahan yaitu adalah misalnya caption. Ya. Captionnya adalah misalnya ini adalah aplikasi saya. Oke ya. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jika teman-teman menambahkan sesuatu, dia secara otomatis akan muncul
New columns found. There are new columns in your sheet. Do you want to automatically add new components for them? Jawabannya adalah yes. Klik yes. Ya. Ketika saya sudah mendapatkan teks tadi, kita bisa pilih datanya atau source-nya. Ya, source-nya adalah misalnya tadi. Source yang saya pilih adalah caption. Ini ya, caption ya teman-teman ya. Caption ya. Saya klik. Nah, dia akan nanti muncul secara otomatis rich text. Bentar. Caption. Oke, sebentar teman-teman. Harusnya muncul ya. Oke, ini kelihatannya teman-teman ya. Bagian kelihatan tulisan ini adalah aplikasi saya. Kelihatan. Oke, siap. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ingin memunculkan teks yang sudah di-type, yang sudah diketik dari spreadsheet, ya. Make sure aja tadi teman-teman menambahkan antara teks ini, ya. Oke, kemudian datanya disesuaikan dengan kolom yang teman-teman ingin munculkan. Ya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk teks. Ya. Jika teman-teman ingin memunculkan video, klik tadi video. Seperti itu, ya. Jika teman-teman ingin memunculkan yang lain, klik sound. Ya, ada web view juga, ya. Oke. Ya. Yang saya kemudian inginkan adalah menambahkan image berikutnya sesuai dengan planning saya di awal. Tadi saya ingin memasukkan ini teman-teman, ya, Gen Z, ya, yaitu adalah image yang saya sudah copy paste, ya, yang ini. Maka saya akan tambahkan image kembali seperti ini, ya. Di sini udah otomatis, ya, image yang saya copy paste tadi. Untuk make sure bisa di datanya di sini, ya. Make sure ini sumber datanya. Sumber datanya adalah tadi, ya, yang saya namai Gen Z. Oke. Ini bisa diganti ukurannya teman-teman. Lebih kecil seperti ini, ya, atau full. Oke. Ya teman-teman ya. Oke, sudah. Teman-teman yang sudah mulai input, menambahkan dan juga link data, coba raise hands. Yang sudah bisa sampai sini raise hands. Sebelum kita berlanjut ke lainnya. Oke, teman-teman. 18 participants. 19, bagus. 10. Oke. Misalnya gini. Misalnya kita ingin menampilkan video dari link YouTube kita, gitu ya. Misalnya ya, saya ingin menampilkan inilah video dari link YouTube. Bagaimana ya? Oh, gampang. Kita tinggal di sini teman-teman, ya. Tambahkan video. Video, nah di sini kan dia masuk blank karena saya tidak menambahkan link YouTube ya. Maka dari itu saya kembali ke spreadsheet, ya, menambahkan kolom baru. Apa kolomnya? Yaitu adalah kolom YouTube. Bawahnya adalah link YouTube saya. Saya akan cari dulu link YouTube saya sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar. YouTube misalnya seperti ini. Iya. Saya akan copy paste URL link yang di atas, lalu saya akan copy paste ke dalam spreadsheet yang tadi, ya. Jadi ini nanti ketika teman-teman ingin menambahkan video, ya. Sebentar. Channel saya, your videos maksudnya. Your videos. Pagi setengah 12 lewat dikit nanti nggak apa-apa ya.
Oke. Ini adalah dashboard YouTube saya. Saya akan ambil salah satu misalnya video opening yang sepertinya pernah saya buat video opening, ya. TOEFL. Oh, ini dia misalnya, Mr. Tony English. Ini saya klik saja seperti ini, atau sebenarnya bisa langsung bagikan link sih di sini. Tapi nggak apa-apa. Video details, oke, saya menunggu linknya. Linknya ini ya teman-teman ya. Ini kita copy video link, klik. Kita tambahkan di sini teman-teman. Dan di bawah kolom YouTube, ya di baris kedua, copy paste saja. Seperti ini, ya. Enter. Ya, kita akan cek di Glide Apps ya. Seperti ini. Ya tadi kan, nah ada ini notifikasi. New columns in your sheet. Do you want to automatically add new components? Yes, jawabannya. Ya. Kemudian video ini tadi yang saya sudah tambahkan. Saya akan menyesuaikan datanya yang di kanan teman-teman, ya, dengan tadi dengan kolom YouTube, ya paling bawah itu. Saya klik ya. Bismillah. Iya. Sehingga nanti ya apa namanya video YouTube saya akan muncul. Sebentar, bismillah. Kalau belum muncul, di sini ada fitur refresh ya teman-teman. Di sini sebelah kiri ada fitur refresh, bisa di refresh. Nah, setelah saya refresh, muncullah di sini video YouTube saya. Ya, saya play sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Tony English. Ya, saya sendiri Tony Yunanto. Nikmati pembelajaran bahasa Inggris gratis dari mulai topik grammar, ya, speaking, kemudian ada exercise dan juga TOEFL, dan juga saya menyediakan beberapa film pilihan. Oke, begitu teman-teman ya. Karena saya tidak ingin menampilkan YouTube, saya close kembali, saya hapus kembali di tombol X sebelah kiri. Saya X, oke. Yang saya ingin tampilkan setelahnya adalah itu image berikutnya, ya. Image-nya tentang ini, ya. Happy learning. Lalu yang terakhir adalah image dari profil saya. Profile. Saya klik image kembali. Ini dia. Pokoknya semuanya teman-teman bisa menyesuaikan di datanya di sini. Make sure datanya pilih yang tepat. Dia akan memunculkan tulisan atau link yang tepat pula seperti itu. Ya. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan WhatsApp tadi? Oh, gampang. Klik plus teman-teman. Kemudian pilih button. Button di sini banyak. Button yang biasa ada. Button yang form button ada. Saya kalau call to action, kontak, saya pilih floating button. Floating button kecil di kanan, biasanya untuk chat. Saya klik ya. Ya, di sini akan muncul floating button. Tentunya kita pastikan ya bahwasanya ini ketika diklik nantinya buttonnya, actionnya adalah open link. Open link API WhatsApp saya tadi. Banyak nih pilihannya nih actionnya teman-teman. Ada compose email, compose text message, copy to clipboard, delete row, dial phone number, go back, increment link to screen, navigate to tab, ya maksudnya open browser ya. Nah, saya pilih open link. Open web view juga ada. Ketika diklik button itu, dia akan muncul tampilan Instagram kita, YouTube kita, website kita, banyak sekali. Saya klik open link karena saya akan memunculkan link API WhatsApp. Ya, title-nya adalah My WhatsApp. Ya, My WhatsApp. Oke. Open link, ya actionnya, targetnya, jangan salah targetnya. Targetnya harus sesuai. Yang akan di open linknya adalah tadi WA atau WhatsApp, ya HTTP WA atau WA.me atau .me, kemudian nomor saya. Awali dengan 62, bukan 08 ya, tapi /6281315000775.
Kita klik ya. Nanti teman-teman, ketika kita klik tombol yang tadi, bismillah, akan mengacu kepada API WhatsApp, tertuju ke nomor yang dimasukkan, yaitu nomor saya. Lanjutkan ke chat ke saya. Saya sebagai guru atau pengajar, ketika diklik itu oleh participant atau murid, maka murid itu atau orang yang menggunakan aplikasi saya bermaksud untuk mengkontak saya. Begitu pun nanti teman-teman jika ingin membuat bisnis, call to action, klik, akan chat ke Telegram kita atau WhatsApp kita, ataupun bisa membuka link Instagram kita, ataupun bisa open Google Form untuk memasukkan data diri seperti itu, atau pemesanan bisa, ya. Oke, dari sini teman-teman yang sudah paham, raise your hands. Oke, Bu Evi Nursari, raise hands. 3 participants, 4 participants. Oke, saya tunggu teman-teman. 7 participants. Ya paling tidak ada 20 participants. Baru saya lanjutkan ke yang berikutnya. Insya Allah berikutnya ini penting juga dan nanti teman-teman bisa kembangkan setelah saya minimal jelaskan untuk poin berikutnya ini, yang sebelahnya ini. Okay, 8 participants raise hands. 9 participants raise hands. Okay. Hanya 9 saja Pak Gen yang raise hands. Baru 9, Pak. 10 participants raise hand. 12. Ya, teman-teman, yang paling menarik adalah dari aplikasi ini, kita bisa terus mengupdate aplikasi kita. Biasanya, kita buat aplikasi di Android Studio atau di Dart Flutter. Ketika kita, ketika kita render, ya, jadi aplikasi APK atau iOS, kita install di HP, itu banyak aplikasi yang statis, yang artinya tidak bisa diupdate. Tapi dengan ini, ketika kita mengupdate di dashboard, orang yang membuka aplikasi kita akan merasakan update-nya secara langsung. Seperti itu. Oh, ada update baru nih. Update materi, update kontak, update video, dan sebagainya. Seperti itu. Itulah yang menarik, teman-teman. Ya. Baik, saya lanjutkan Pak Gen ya. Di sini teman-teman melihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 pages dari aplikasi saya. Ya. Ini sesuai dengan jumlah sheets yang ada di spreadsheet saya. Kita hitung 1, welcome. Yang kedua, grammar. Yang ketiga, speaking. Yang keempat, exercise. Yang kelima, learn via movies. Ya. Lihat materi saya di grammar. Ini berantakan seperti ini. Tapi di dalam user interface aplikasi bisa sangat rapih. Ya, teman-teman bisa masukkan di sini topiknya, ya. Topiknya di sini kalau kita jot down ke bawah, ya bermacam-macam. Di sini topiknya, ya. Kemudian di samping topik ada misalnya gambar yang akan kita tampilkan. Ada lagi deskripsi materi. Nah, pada intinya gini teman-teman. Di Glide Apps dia bisa memunculkan, ya, mode tampilan list. Kalau kita klik list, dia tampilannya akan berbeda seperti ini, teman-teman. Lihat. Kelihatan ya? Kalau list, dia akan list memanjang bawah seperti ini. Ketika kita klik tiles, maka dia akan memanjang ke bawah, tapi besar, lebih besar. Ya. Ketika kita klik details, maka dia akan detail seperti yang tadi. Ya. Details, dia akan hanya seperti ini. Ya. Tentunya kita harus sesuaikan lagi kalau details. Nah, details itu maksudnya adalah seperti tampilan welcome ini, teman-teman. Welcome ini dia secara
layout ya, secara style dia details. Dia memanjang seperti ini ya. Ini details ya. Karena saya ingin users atau student saya memilih topik apa yang akan dibahas, ya saya memilih bisa list atau tiles ya untuk nantinya dipilih seperti ini. Ya. Oh, ada videonya, ada tulisannya, penjelasannya. Ini dari mana? Dari spreadsheet-nya. Kita pilih topiknya di sini. Kita ketik topiknya di sini. Ya, memanjang ke bawah. Kemudian ke samping disesuaikan dengan gambar yang akan kita tampilkan. Caption deskripsi materi, ya, deskripsi materinya kita tuliskan di sini. Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Googling aja, copy paste ke sini, ya, deskripsi materi. Kemudian videonya, ya, saya juga cantumkan di sini teman-teman. Saya akan buat presentasenya lebih kecil, jadi bisa di zoom out. Nah, ini videonya ya, yang saya masukkan ya, link videonya. Kemudian sebenarnya saya juga masukkan nomor WA di sini, tapi nggak saya tampilkan. Yang saya tampilkan hanya video, sampai video saja. Ya. Teman-teman bisa menambahkan di sini komentar dengan cara klik, kemudian scroll ke bawah, ya, scroll ke bawah, klik comments, di mana nanti teman-teman bisa allow users to comment, yang notabene adalah murid-murid dari teman-teman. Ketika mereka komen nanti bisa dong sembarangan komennya, tenang Bapak Ibu. Ketika mereka ingin komen, mereka akan diarahkan ke ini dia, login, ya. Jadi minimal mereka akan menyebutkan nama dan juga alamat email. Jadi kita bisa mengidentifikasi siapa pengirim komen tersebut. Dan ini nanti kita bisa sesuaikan Bapak Ibu, ya, di dalam user interface di samping ini, ya. Ada logo ini, kita nanti bisa klik seperti itu, ya. Dari sini Bapak Ibu yang sudah paham atau minimal menangkap apa yang saya maksudkan, raise hands sebelum saya masuk ke publishing. Mr. Tony, 2 minutes again. Ya, 2 menit lagi Bapak Ibu. Langsung aja ke publishing, Pak. Siap, ke publishing ya. Dan ini kan direcord Pak Gin ya, nanti bisa di-share link videonya ya. Iya. Publishing, kita klik yang samping ini Bapak Ibu. Ini menyangkut ke database ya. Kalau belum muncul di sini bisa tadi yang saya bilang reload atau refresh ini ya tombolnya. Ini menyangkut ke device tampilannya. Yang ini menyangkut ke publishing dan appearance-nya. Ini Bapak Ibu, modenya bisa kita ganti. Dari appearance-nya bisa kita sesuaikan warnanya. Contoh ya, warnanya mau hijau boleh ya. Mau biru boleh ya, tapi saya lebih suka warna merah seperti itu ya. Modenya bisa mode seperti ini, mode seperti ini, mode seperti ini, atau mode seperti ini. Bisa ya, disesuaikan saja. App info dia mengandung icon yang Bapak Ibu bisa upload ya, upload bisa. Nanti pilih file. Nanti ikonnya sesuai dengan gambar Bapak Ibu upload ya. Tapi karena saya mau simple saja, saya bisa klik change icon. Dia akan muncul ya seperti semacam emoji yang bisa digunakan sebagai icon seperti itu ya. Oke. Ya. Karena ini bahasa Inggris saya pilih UK flag ya. Sudah ya. Dari sini Bapak Ibu insya Allah ya, silakan sambil saya berbicara raise hands yang sudah paham. Oke. Ini kita bisa langsung ke privacy. Privacy ini maksudnya apa? Kalau saya set aplikasi saya untuk dibuka publik, maka ini akan bisa dibuka publik oleh siapapun ya, tanpa ada halangan. Jika saya klik public with email, orang yang akan mengakses
aplikasi saya, minimal beliau-beliau harus login email. Jadi saya tahu, oh pengaksesnya email ini seperti itu. Ataupun bisa hanya saya yang bisa akses. Ataupun bisa kita limit akses menggunakan password. Kita bikin aplikasi secara unit atau divisi. Ya, kemudian kita share passwordnya ini ya untuk aplikasi kita, aplikasi online kita seperti itu. Atau kita bisa limit akses di dalam spreadsheet. Bapak Ibu di sini bisa limitate, ya, giving limitation. Kita klik share, kita memasukkan alamat email yang kita perbolehkan untuk mengakses aplikasi ini. Bisa dengan cara seperti itu, ya. Misalnya Pak Ginanjar atau siapa seperti itu. Oke ya. Dari sini yang insya Allah sudah paham bisa raise hands kembali sebelum saya masuk ke publishing. Karena sebelumnya ini sudah saya publish teman-teman, maka tombolnya yang ada adalah share. Di teman-teman sebelah kanan pasti tombolnya tulisannya publish, betul ya? Nah, bisa langsung diklik publish, ya. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan ini teman-teman, sign in screen, yang artinya ketika nanti ada yang ingin masuk, ya menggunakan password, menggunakan email, teman-teman bisa customize. Contohnya gini. Kita ketik Assalamualaikum. Description-nya misalnya tak kenal maka tak sayang atau apa seperti itu. Bisa, ya. Oke. Ya, teman-teman kalau sudah bisa langsung yang paling ujung kanan, ya, the right corner. Klik. Pasti teman-teman tulisannya publish. Kalau ya karena sudah dipublish tulisannya share. Di sini teman-teman, ya. Langsung saja teman-teman bisa copy paste linknya dan share ke teman-teman lainnya. Atau tadi di share ke ini Pak Gin ya, di link yang Pak Gin berikan ya. Ya, share di situ. Betul. Setelah dipublish, copy and paste linknya ke aplikasi ke tadi link yang Pak Gin berikan. Atau sebenarnya teman-teman bisa secara personal kirimkan ini ke nomor telepon yang ingin dituju. Kalau Indonesia berarti +62. Ya, kirim ke saya berarti +62 813 15 00775 seperti itu. Atau teman-teman bisa save QR code-nya, save image as. Ini bisa di save as, ya, dinamai, kemudian bisa di share QR code-nya biar nanti di-scan oleh teman-teman lainnya. Ya, QR my app QR misalnya seperti itu ya. Save, ya. Nanti bisa di-scan, teman-teman. Ya. Oke, simple teman-teman, sangat simple. Hanya seperti itu saja. Nanti untuk pengembangannya silakan teman-teman explore sendiri. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwasanya spreadsheet ini kan dia layaknya Excel ya, tanpa batas. Ya, kita masih ingat dong, dulu kita pernah pakai raport Dignas dengan menggunakan Excel ya. Jadi aplikasi yang dibuat dari Excel. Ya. Tanpa batas teman-teman ya. Saya juga pernah membuat aplikasi raport Dignas dengan menggunakan Excel. Ya, untuk dulu saya selain untuk sekolah saya sendiri, saya juga membantu sekolah lain atau saya perjualbelikan ya seperti itu karena orang lain meminta seperti itu. Ataupun bisa kita buat pivot table, kita buat import range, kita customize dengan data, big data yang besar. Jadi gini teman-teman, ini harusnya secara kompleks dibuat dengan Python untuk back-end-nya, data besar. Yang kedua secara user interface dengan React Native atau Flutter. Ini pakai Glide Apps, cuma 5 menit kita otak-atik bisa menggunakan ini membuat aplikasi. Dibandingkan secara real programming, kita membuat ini selama berbulan-bulan. Ya, boleh tes deh programmer terdekat. Coba bisa nggak bikin app ini secara programming? Dijamin berbulan-bulan. Seperti itu. Ya. Dan ini ya sudah selesai ya? Sudah. Nanti kita persiapan untuk sholat Jumat ya, tinggal 10 menit lagi. Baik, Mr. Tony.
terima kasih banyak atas materinya, teman-teman. Silahkan nanti dilakukan pengembangannya ya untuk pembuatan aplikasi. Kami berikan waktu 2 minggu cukup ya. Jika ada yang tidak bisa atau mau bertanya bisa langsung japri ke Pak Tony. Nanti video dari rekaman ini akan saya sharekan ke teman-teman di sesi berikutnya. Oke. Sesi berikutnya berarti nanti yang pas sesi Pak Alam nanti akan saya sharekan. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mr. Tony, terima kasih banyak Coach Tony. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat menjadi amal jariah. Amin. Bagi kita semua teman-teman, selamat melaksanakan sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi jam 1 ya. Oke, jam 1. Iya, jam 1. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Thank you very much. Ya, recordingnya nanti bisa dilihat ya teman-teman. Makasih Mr. Tony.